Sekyung yang melihat Yihun diculik berusaha menghentikannya, namun tak berhasil. Yihun dibawa ke sebuah gedung dan dipertemukan dengan Dongsu. Yihun lalu menyebut nama Dongsu dan bertingkah sebagai dekpal. Hal ini membuat semua anggota geng tertawa. Yihun lalu menanyakan keberadaan bos besar mereka, yaitu Chilsung. Yihun menuduh Dongsu mengkhianati Chilsung setelah kematian dekpal. Anak buah Dongsu yang tidak terima langsung menyerang Yihun. Yihun berhasil mengatasi mereka satu persatu. Tapi pada akhirnya Yihun ditumbangkan oleh Jongchul. Sementara itu Jaemin disergap oleh teman-temannya. Mereka menunjukkan pesan dari Dongsu yang menyuruh mereka menangkap Jaemin dan membawanya ke sebuah hotel untuk diberi pelajaran karena kabur saat menjalankan tugas. Jaemin pun kabur lalu dikejar oleh teman-temannya. Di jalan ia bertemu Sekyung. Jaemin kemudian menyeret Sekyung bersamanya untuk bersembunyi. Saat situasi aman, Sekyung mengungkapkan kekesalannya karena diseret-seret oleh Jaemin. Jaemin pun memberitahu Sekyung bahwa geng Dongsu sekarang sedang berkumpul dan kemungkinan mereka akan mencoba menculik ibu Yihun lagi. Jaemin menyuruh Sekyung memberitahu Yihun. Sekyung pun bilang kalau Yihun sudah diculik duluan. Jaemin bilang kalau kemungkinan Yihun dibawa ke sebuah hotel karena teman-temannya juga disuruh membawa dirinya ke sana. Sekyung meminta Jaemin membantunya menyelamatkan Yihun, namun Jaemin mengaku sudah takut berurusan dengan gangster lagi. Jaemin memberitahu Sekyung untuk meminta bantuan pada ayahnya karena ayahnya adalah seorang jaksa. Setelah itu Jaemin langsung pergi karena takut teman-temannya akan menemukannya. Sekyung pun pergi sendiri ke hotel tempat Yihun diculik menggunakan taksi. Sementara itu ayahnya terus menghubunginya, namun ia sama sekali tak menghiraukannya. Ayahnya memeriksa titik lokasi Sekyung pada ponselnya dan langsung menyusul Sekyung. Sementara itu Yihun terbangun dan mendapati dirinya berada di ruangan Dongsu. Dongsu lalu bertanya di mana Yihun belajar cara berkelahi seperti itu. Cara Yihun berkelahi mengingatkannya pada dekpal. Yihun menjawab bahwa tak ada yang mengajarinya, ia memang terlahir seperti itu. Ia balik bertanya pada Dongsu apakah ia mengkhianati bos besar Chilsung. Dongsu pun marah mendengar tuduhan Yihun. Ia menceritakan bahwa setelah kematian dekpal, para geng lain ramai-ramai menyerang geng mereka sehingga membuat Chilsung terluka parah. Sekarang Chilsung sedang dirawat dan bersembunyi, jadi mereka tidak bisa menggunakan nama geng Chilsung. Hal ini membuat Dongsu terpaksa membentuk geng baru, yaitu geng Dongsu. Yihun pun menyuruh Dongsu membubarkan gengnya. Dongsu hanya tertawa mendengar hal itu. Beberapa saat kemudian Jongchul menelpon dan memberitahu kalau rumah Yihun sedang dijaga ketat, sehingga mereka kesulitan menculik ibu Yihun. Dongsu pun memberitahu untuk menunggu aba-aba darinya. Yihun bertanya pada Dongsu mengapa ia ingin menculik ibunya. Dongsu menjawab bahwa Mikyung menyuruh mereka untuk memasukkan ibu Yihun ke rumah sakit jiwa. Setelah itu Mikyung berencana mengirim Yihun ke luar negeri. Kemudian Mikyung akan menyusun rencana untuk membunuh Yihun. Sementara itu Sekyung akhirnya tiba di depan hotel. Tak lama kemudian ayahnya juga tiba. Sekyung mengaku sengaja memancing ayahnya datang. Ia tahu jika ia pergi ke tempat ini ayahnya pasti akan mengikutinya. Sekyung lalu meminta ayahnya untuk menyelamatkan Yihun. Mendengar pengakuan Sekyung, ayahnya marah dan menyuruhnya untuk tak berurusan lagi dengan Yihun. Sekyung lalu memaksa ayahnya membantu Yihun karena ia adalah seorang jaksa. Sudah tugasnya menghentikan kejahatan. Di dalam Yihun mengajak Dongsu bertarung. Dongsu pun menganggap Yihun sudah gila karena berani mengajaknya bertarung. Yihun lalu mengutarakan kelemahan Dongsu, yaitu salah satu lututnya pernah mengalami cedera parah. Bahkan sampai sekarang ia tak bisa berdiri dengan satu kaki. Dongsu pun kebingungan karena selama ini yang tahu mengenai cederanya hanya Jongchul dan dekpal. Yihun lalu menceritakan banyak hal yang seharusnya hanya diketahui oleh dekpal.
Dongsu pun makin tercengang. Hee-hun kemudian menyuruh Dongsu membubarkan gengnya dan berjanji akan memberi Dongsu modal untuk membuka warung belut di kampungnya. Hee-hun juga memerintahkan Dongsu menangkap Mi-kyung untuknya. Setelah itu Hee-hun keluar dan di sana ia bertemu Se-kyung dan ayahnya. Ayah Se-kyung kemudian masuk ke dalam hotel menemui Dongsu. Ayah Se-kyung memperlihatkan kartu identitasnya sebagai seorang kepala jaksa, lalu mengancam akan melaporkan Dongsu jika ia masih mengganggu Hee-hun dan keluarganya. Dongsu pun akhirnya menelpon Jong-chul dan memerintahkan membatalkan misi menculik ibu Hee-hun. Setelah itu ayah Se-kyung pergi dan beberapa saat kemudian Mi-kyung mendatangi geng Dongsu. Ia marah karena Dongsu kembali gagal menjalankan misi. Dongsu menjawab bahwa Hee-hun bukanlah tandingan Mi-kyung. Bahkan Hee-hun mampu mendatangkan kepala jaksa untuk mengancam gengnya. Mi-kyung memberitahu Dongsu kalau ia tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya Dongsu harus segera menculik ibu Hee-hun. Mi-kyung lalu mengungkit kejadian saat ia mendapati Dongsu memohon pada perawat rumah sakit untuk menyelamatkan bos besar Chil-sung yang terluka parah akibat diserang geng lain. Saat itu Dongsu tak punya uang sehingga pihak rumah sakit menolak mengoperasi Chil-sung. Di saat Dongsu sudah menyerah, tiba-tiba Mi-kyung datang memberikan penawaran. Ia akan membayar semua biaya rumah sakit Chil-sung asalkan Dongsu mau jadi pesuruhnya. Dongsu pun menerima tawaran itu. Dan gedung yang mereka jadikan markas sekarang adalah gedung pemberian dari Mi-kyung. Mi-kyung pun mengancam akan mengambil kembali gedung itu jika Dongsu tak kunjung menculik ibu Hee-hun. Dongsu pun berjanji akan segera menangkap Hee-hun dan ibunya. Setelah itu Mi-kyung pergi. Jong-chul bertanya mengapa Dongsu melepaskan Hee-hun. Dongsu pun menjawab bahwa Hee-hun mengetahui banyak hal yang hanya diketahui oleh Dekpal. Jong-chul lalu berasumsi bahwa mungkin Hee-hun adalah anak Dekpal. Dongsu tak percaya karena jika seandainya Dekpal punya anak, mereka pasti mengetahuinya. Mereka berdua pun menyimpulkan bahwa Hee-hun adalah seorang penipu. Mereka lalu berniat memata-matai Hee-hun. Keesokan harinya Se-kyung memberitahu Hee-hun kalau ayahnya melarangnya bergaul lagi dengan Hee-hun. Jadi mereka tak bisa berteman lagi seperti biasa. Namun Se-kyung akan tetap membantu Hee-hun belajar. Ia memberikan nomor baru yang bisa dihubungi Hee-hun jika ia membutuhkan bantuan mengerjakan soal. Keesokan harinya terlihat Se-kyung yang tak lagi menegur Hee-hun. Ayahnya menyuruhnya berteman dengan si pebasket sombong. Di depan Se-kyung, si pebasket sombong itu selalu menjelek-jelekan Hee-hun. Se-kyung yang tak tahan mendengarnya langsung naik pitam, hampir saja ia melayangkan tinjunya. Namun ia masih bisa menahan diri. Dengan tatapan tajam, Se-kyung menyuruh si pebasket sombong itu untuk berhenti dan menghilangkan pikiran negatifnya tentang Hee-hun. Sementara itu Hee-hun menghampiri teman-teman Jaemin lalu menanyakan keberadaan Jaemin. Karena sudah beberapa hari ia tak datang ke sekolah. Namun teman-teman Jaemin mengaku tak tahu. Singkat cerita, Hee-hun bertemu Jaemin di sebuah toko. Di sana Jaemin mengaku tak mau lagi bersekolah karena ia takut teman-temannya akan membawanya pada Dongsu. Hee-hun kemudian berjanji akan menyelesaikan masalah Jaemin. Jadi Jaemin harus kembali bersekolah. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Se-kyung menelpon Hee-hun. Se-kyung mengaku ingin bunuh diri. Mendengar hal itu, Hee-hun langsung menyusul Se-kyung. Setibanya di sana, ia mendapati Se-kyung yang terduduk lesu. Se-kyung mengaku tak berani melompat karena jembatannya terlalu tinggi. Hee-hun pun mengajak Se-kyung pergi berlibur untuk melupakan masalahnya. Mereka kemudian naik kereta untuk pergi liburan. Di sana Se-kyung pergi ke toilet, namun HP-nya tertinggal. Hee-hun ingin memberikan ponsel Se-kyung, namun ia malah melihat Dongsu dan Jong-chul. Hee-hun pun kebingungan melihat mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah pantai dan bersenang-senang. Sementara itu, Dongsu dan Jong-chul diam-diam terus mengikuti mereka. Mereka berniat menangkap Hee-hun. Setelah petang, Hee-hun dan Se-kyung bermalam di sebuah penginapan. Dongsu dan Jong-chul pun ikut bermalam di penginapan itu.
Di sana mereka mencari cara untuk menangkap Yi-hun. Sekyung menceritakan pada Yi-hun bahwa ayahnya memarahinya karena ketahuan masih berhubungan dengan Yi-hun. Ayahnya tahu kan si pebasket sombong diam-diam memotret Sekyung saat ia menemui Yi-hun. Foto itu kemudian dikirimkan ke ayah Sekyung. Sekyung semakin kesal saat mengetahui ternyata ayahnya memasang CCTV di kamarnya. Ia merasa diperlakukan seperti tahanan. Merasa putus asa, ia lalu kabur dan berniat bunuh diri. Namun nyalinya menciut saat melihat jembatan layang itu ternyata sangat tinggi. Setelah Sekyung selesai bercerita, Yi-hun mencoba menghiburnya. Saat Sekyung tertidur, Yi-hun mengambil ponsel Sekyung lalu mengaktifkannya. Beberapa saat kemudian, ayah Sekyung menelpon. Yi-hun pun mengangkatnya dan memberitahu kalau Sekyung baik-baik saja dan sekarang ia sedang tidur. Ayah Sekyung menyuruh Yi-hun membangunkan Sekyung karena ia ingin bicara dengannya. Namun Yi-hun menolak. Yi-hun meminta agar Sekyung dibiarkan istirahat. Ayah Sekyung pun marah dan membanting HP-nya. Keesokan harinya, Jong-chul mendapat telepon yang memintanya naik ke lantai atas. Jong-chul lalu memberitahu Dong-su bahwa bos menyuruh mereka naik ke lantai atas. Dong-su bertanya apa bos besar Chil-sung berada di lantai atas. Jong-chul menjawab kalau yang menelpon bukan bos besar Chil-sung, tetapi bos Dekpal. Setelah mengatakan hal itu, Jong-chul sempat termenung dan akhirnya sadar. Mereka pun langsung naik ke atas dan menemukan Yi-hun sudah menunggu mereka. Mereka bertanya di mana Yi-hun mendapatkan nomor telepon Jong-chul. Yi-hun balik bertanya kenapa Dong-su mengganti nomor teleponnya. Dong-su dan Jong-chul pun kebingungan. Yi-hun lalu menceritakan semua yang ia tahu tentang Jong-chul dan Dong-su. Bahkan ia menceritakan tentang keluarga mereka. Yi-hun mencoba meyakinkan mereka bahwa dirinya adalah Dekpal. Namun Dong-su dan Jong-chul malah mengira Yi-hun adalah anak Dekpal. Yi-hun pun mengiyakan saja karena mungkin akan lebih mudah dipahami jika ia dianggap anak Dekpal. Dong-su dan Jong-chul pun memeluk Yi-hun dan menyuruh Yi-hun menganggap mereka sebagai pamannya. Beberapa saat kemudian, Sekyung datang dan kebingungan menyaksikan Yi-hun sedang bersama para gangster. Yi-hun pun mengaku kalau mereka adalah pamannya. Setelah selesai sarapan, Yi-hun dan Sekyung berangkat ke sekolah. Di sekolah, Yi-hun tak melihat Jaemin, jadi ia berpikir pasti Jaemin masih takut kalau teman-temannya akan menyeretnya ke geng Dong-su. Yi-hun pun menghampiri teman-teman Jaemin dan memberitahu mereka untuk berhenti mengejar Jaemin. Yi-hun menelpon Jong-chul kemudian memberikan HP-nya pada teman-teman Jaemin. Jong-chul lalu memberitahu mereka untuk berhenti mengejar Jaemin. Setelah itu Yi-hun dan Sekyung dipanggil ibu guru. Ternyata ayah Sekyung datang ke sekolah. Saat mereka bertemu, ayah Sekyung langsung mencengkram Yi-hun karena dianggap memberikan pengaruh buruk pada Sekyung. Sekyung lalu mencoba menghentikan ayahnya dan mengajaknya bicara. Yi-hun dan ibu guru pun keluar. Ayah Sekyung mengaku akan melaporkan Yi-hun ke kepala sekolah, jadi ia meminta Sekyung bersaksi bahwa Yi-hun yang mengajaknya kabur dari rumah. Mendengar hal itu, Sekyung tiba-tiba pusing dan langsung pingsan. Sekyung pun dibawa ke ruang UKS dan di sana ibu guru mengatakan kalau Sekyung pingsan karena stres. Yi-hun kemudian mengajak ayah Sekyung bicara di halaman sekolah. Di sana Yi-hun menasihati ayah Sekyung untuk tidak terlalu keras pada Sekyung karena beberapa hari yang lalu Sekyung sangat stres dan mencoba bunuh diri. Namun ayah Sekyung tak terima ditegur oleh Yi-hun. Ia berniat memukul Yi-hun namun Yi-hun menahannya. Yi-hun meminta ayah Sekyung pulang saja supaya Sekyung bisa fokus belajar hari ini. Setelah itu Yi-hun mengajak Sekyung makan siang. Di sana si pebasket sombong menghampiri Sekyung, namun Sekyung mengusirnya karena Sekyung tak suka si pebasket sombong yang sering mengadu pada ayah Sekyung. Saat jam pulang, Sekyung pulang duluan karena Yi-hun ketiduran. Ia pun meninggalkan surat memberitahu Yi-hun bahwa ia ingin pulang duluan untuk berbicara pada ayahnya. Keesokan harinya, Yi-hun panik melihat ibunya yang berteriak histeris. Kata Bi Inem, ibu Yi-hun kehabisan obat penenang.
Bienem pun memberikan kemasan obat yang sering dibawa Mi Kyung untuk ibunya. Yi-hun lalu membawa kemasan obat itu ke apotek. Di sana Yi-hun diberitahu kalau obat yang dicarinya tidak dijual sembarangan dan akan menimbulkan gangguan mental jika dikonsumsi secara terus-menerus. Di tempat lain, Mi Kyung mendatangi geng Dong-su untuk menagih janji mereka menangkap Yi-hun. Namun di sana Dong-su menyuruhnya untuk tidak mengganggu Yi-hun lagi karena Yi-hun adalah keponakan mereka. Mereka lalu mengusir Mi Kyung. Mi Kyung pun terpaksa keluar dan di sana ia bertemu teman-teman Jaemin. Mi Kyung mendengar jika mereka datang ke tempat itu untuk menuntut ganti rugi geng Dong-su karena mereka rela keluar dari pekerjaan paruh waktu hanya untuk menangkap Jaemin. Namun tiba-tiba mereka disuruh berhenti oleh Yi-hun. Mendengar mereka menyebut nama Yi-hun, Mi Kyung pun menghampiri mereka dan menawarkan pekerjaan. Di waktu yang sama, ayah Se-kyung mengadakan rapat bersama orang tua murid untuk mengadukan Yi-hun ke komite kekerasan sekolah karena telah memberikan pengaruh buruk pada Se-kyung. Di tempat lain, Yi-hun mendapat telepon dari polisi karena ada murid yang melaporkannya melakukan kekerasan dan perundungan. Ternyata yang melaporkan Yi-hun adalah teman-teman Jaemin yang disogok oleh Mi Kyung. Mi Kyung lalu menghubungi Yi-hun untuk meminta bertemu. Setelah bertemu, Mi Kyung menyuruh Yi-hun menerima tawarannya untuk pindah sekolah ke luar negeri. Jika tidak, kasusnya akan terus berlanjut dan Yi-hun akan dimasukkan ke dalam penjara remaja. Yi-hun dengan tegas menolak tawaran Mi Kyung. Mi Kyung kesal mendengarnya, ia pun memperingatkan Yi-hun kalau Yi-hun pasti akan kalah. Sementara itu di sekolah, Se-kyung diberitahu oleh si pebasket sombong bahwa Se-kyung dipindahkan ke kelasnya. Kepala sekolah sengaja memisahkannya dengan Yi-hun karena Yi-hun dituduh memberikan pengaruh buruk padanya. Beberapa waktu kemudian, Se-kyung masuk ke kelas Yi-hun dan memberitahu teman sekelasnya bahwa masalahnya dengan Yi-hun hanya salah paham. Ia sudah memberikan klarifikasi ke kepala sekolah sehingga ia tidak jadi dipindahkan. Yi-hun dan teman-temannya ikut senang mendengar hal itu. Selang beberapa saat, Jaemin tiba-tiba datang dan memberitahu mereka kalau teman-temannya melaporkan Yi-hun ke polisi. Yi-hun dan Se-kyung pun segera menutup mulut Jaemin agar kasusnya itu tak diketahui teman sekelasnya. Yi-hun kemudian mendatangi teman-teman Jaemin. Ia meminta mereka mencabut laporannya. Kalau tidak, Yi-hun akan melapor balik karena dirinya lah korban perundungan yang sebenarnya. Setelah Yi-hun pergi, mereka merasa panik. Mereka berpikir harus membuat Jaemin berpihak pada mereka karena Jaemin adalah orang yang juga pernah merundung Yi-hun. Mereka pun menemui Jaemin dan memintanya ikut melaporkan Yi-hun. Jaemin menolak. Ia juga menasihati teman-temannya. Namun teman-temannya memberitahu jika nanti Yi-hun memenangkan persidangan, pasti Jaemin juga ikut di penjara. Karena dirinya juga ikut merundung Yi-hun di masa lalu. Jaemin pun terdiam. Sementara itu, Yi-hun pergi ke kantor polisi dan melaporkan balik teman-teman Jaemin. Yi-hun mengatakan bahwa dirinya lah yang sebenarnya korban perundungan. Yi-hun mencoba mencari video saat dirinya dirundung, namun tak menemukannya. Polisi pun menyuruhnya menyiapkan bukti-bukti terlebih dahulu. Yi-hun pun pergi menemui Dong-su dan Jong-chul. Yi-hun menjelaskan masalahnya yang disebabkan oleh Mi Kyung. Mereka kemudian berniat menangkap Mi Kyung, namun mereka tak tahu di mana keberadaan Mi Kyung. Sementara itu, Jaemin pulang ke rumahnya dan di sana adiknya memberikan buku tabungan titipan ayahnya. Ternyata selama ini ayahnya menyiapkan tabungan untuk ia pakai kuliah. Ia pun jadi bingung dan takut jika nanti dirinya ikut terseret kasusnya Yi-hun. Keesokan harinya, Yi-hun diberitahu pihak kepolisian bahwa kasusnya akan ditangani kejaksaan. Mereka juga bingung kenapa kasus ini sangat cepat dilirik oleh kejaksaan. Ternyata ini adalah ulah ayah Se-kyung. Ia yang membawa kasus Yi-hun untuk ditangani oleh kejaksaan dan akan berusaha mengirim Yi-hun ke penjara remaja. Se-kyung tak menyangka ayahnya sejahat itu. Ia pun memberitahu ayahnya kalau Yi-hun tak bersalah. Namun ayahnya tak menghiraukannya dan memperingatkan agar Se-kyung tak menjadi saksi untuk membela Yi-hun.
Jika ia melakukannya, maka Sekyung bukan lagi putranya. Di malam harinya, Yihun mendapat pesan dari kejaksaan. Ia dipanggil untuk menjalani sidang. Yihun mengetahui kalau kasusnya itu diambil alih oleh kejaksaan pasti karena ayah Sekyung. Sementara itu, Jaemin mengajak Yihun bertemu. Di sana Jaemin menangis sambil memohon agar Yihun tak membawa-bawa namanya di persidangan. Ia mengaku awalnya tak niat kuliah, namun ternyata ayahnya sudah menyiapkan tabungan untuknya. Namun semua tabungan itu akan sia-sia jika pada akhirnya dia akan dipenjara karena kasus perundungan. Yihun pun berjanji tak akan membawa nama Jaemin saat di persidangan. Jaemin pun pulang. Di sana ia terus merasa bersalah pada Yihun, tapi juga takut dipenjara. Ia akhirnya menangis hingga membuat adiknya kebingungan. Keesokan harinya Yihun terbangun. Ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit memandanginya dan memuji badannya yang semakin kekar. Ibunya mengira Yihun sedang jatuh cinta karena dulu ayahnya juga menjaga badannya saat jatuh cinta pada perempuan. Ibunya lanjut bercerita kalau dulu ayahnya rajin berolahraga saat sedang jatuh cinta pada Mikyung. Bahkan ayahnya membelikan sebuah apartemen untuk Mikyung. Yihun lalu bertanya di mana alamat apartemen yang ayahnya beli untuk Mikyung. Ibunya pun memberikan informasi. Setelah itu Yihun segera menghubungi Dongsu dan Jongchul untuk segera menangkap Mikyung. Setelah menghubungi Dongsu dan Jongchul, Yihun datang ke persidangan didampingi Sekyung. Di waktu yang sama Dongsu dan Jongchul mendatangi alamat apartemen Mikyung. Namun ternyata apartemen itu sudah lama kosong. Sementara itu ayah Sekyung kesal karena Sekyung ingin bersaksi membela Yihun. Beberapa saat kemudian Jaemin juga datang. Yihun pun memarahinya untuk apa ia datang padahal Yihun sudah berjanji tak akan membawa-bawa namanya. Teman-teman Jaemin mengira Jaemin datang untuk bergabung bersama mereka. Namun Jaemin langsung merebut tas mereka dan menyuruh Yihun mengambil sebuah tablet. Dalam tablet itu terdapat video saat Yihun dibully oleh mereka. Perkelahian pun terjadi memperebutkan tablet itu sehingga ayah Sekyung menghubungi petugas keamanan. Pada akhirnya Yihun berhasil menemukan video saat ia dibully. Yihun langsung memperlihatkan video itu pada para penyidik. Jaemin kemudian mengakui perbuatannya bersama teman-temannya yang selama ini membuli Yihun. Yihun lalu bertanya pada Jaemin mengapa ia melakukan hal ini. Jaemin menjawab kalau ia tidak bisa membiarkan Yihun di penjara karena ia tidak bersalah. Jaemin dan teman-temannya pun ditangkap dan akan dikirim ke penjara remaja. Jaemin kemudian menyaksikan roh Yihun yang asli. Ia pun menyampaikan permintaan maafnya sambil menangis. Sementara itu Yihun mendapat telepon dari Bi Inem bahwa ibunya ngotot ingin pulang ke rumah, padahal kondisinya belum pulih. Yihun pun langsung bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Yihun bertemu dengan bos besar Chilsung. Yihun langsung menyapa dan memberi hormat pada Chilsung. Chilsung lalu mengajak Yihun bicara berdua. Chilsung mengatakan ia merasakan kehadiran Dekpal pada diri Yihun. Ia jadi tak tahu harus merasa bahagia atau sedih. Yihun pun menyadari bos besar Chilsung sudah tahu dirinya adalah Dekpal. Ia pun mengatakan bahwa bos besar Chilsung harus merelakan Dekpal. Dekpal tinggal di dunia ini hanya untuk membantu pemilik tubuh pemuda ini. Chilsung mengungkapkan bahwa Dekpal selalu memiliki keinginan untuk bersekolah. Mungkin itulah alasan rohnya masuk ke tubuh seorang anak SMA. Chilsung kemudian pergi. Ia juga memerintahkan Dongsu dan Jongchul tinggal untuk membantu Dekpal. Yihun kemudian pergi menemui ibunya. Ibunya memaksa ingin pulang. Untungnya dokter mengizinkannya asalkan ibunya rutin datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi. Yihun lalu mengemasi barang ibunya dan bersiap pulang ke rumah. Saat hendak naik ke mobil, Yihun melihat taksi yang tertempel sebuah stiker yang bertuliskan bahwa perusahaan ayahnya akan berpartisipasi dalam sebuah pameran. Yihun pun menyuruh ibunya pulang duluan karena ia ingin menemui ayahnya. Ia kemudian naik taksi lalu menelpon Dongsu dan Jongchul dan menyuruh mereka menemuinya di bandara. Yihun memberitahu bahwa pimpinan akan tiba di bandara beberapa menit lagi. Dongsu dan Jongchul pun langsung tancap gas.
Sementara itu, Sekyung kembali ke sekolah dan bertemu teman-temannya. Di sana ia bertanya pada teman-temannya apakah mereka pernah bertemu dengan seseorang yang punya kepribadian ganda. Ia menjelaskan bahwa orang tersebut bisa berubah kepribadiannya secara tiba-tiba. Salah seorang temannya menjawab kalau perubahan kepribadian yang drastis itu bukanlah kepribadian ganda, tetapi mungkin tubuhnya dirasuki oleh jiwa orang lain. Sekyung merasa pendapat temannya itu masuk akal, dan kemungkinan hal itulah yang terjadi pada Yihun. Sementara itu, di bandara ayah Yihun tiba bersama anggotanya termasuk Mikyung. Yihun lalu mencegat mereka yang membuat Mikyung langsung kabur. Yihun lalu mengajak ayahnya berbicara. Saat Mikyung akan kabur, Yihun menghentikannya lalu membawanya bertemu pimpinan. Yihun menceritakan semua perbuatan jahat Mikyung pada dirinya dan ibunya. Mikyung langsung membantah perkataan Yihun dan membujuk pimpinan agar tidak mempercayainya. Namun sikap panik Mikyung itu membuat pimpinan percaya dengan semua perkataan Yihun. Mikyung pun langsung meminta maaf pada pimpinan, tetapi Yihun menyuruh Mikyung meminta maaf pada dirinya. Mikyung pun berlutut di hadapan Yihun dan Yihun langsung menyiramnya dengan air. Melihat sikap arogan Yihun yang menyudutkan Mikyung malah membuat pimpinan merasa bangga. Ia pun mengatakan bahwa akan secara resmi mengakui Yihun sebagai anaknya. Namun Yihun menolaknya dan langsung pergi. Saat keluar, Yihun memberitahu Dongsu bahwa masalahnya telah selesai. Ia pun menyuruh Dongsu pulang duluan karena ia ingin jalan sendirian. Dongsu kemudian teringat dengan kebiasaan Dekpal yang suka jalan sendiri. Ia pun menyadari bahwa Yihun sebenarnya adalah Dekpal. Sementara itu, roh Yihun yang asli telah berkeliaran dan menyaksikan semua perubahan yang dibuat Dekpal. Mereka pun akhirnya bertemu. Dekpal menjelaskan bahwa ia telah menyelesaikan semua masalah Yihun. Jadi ia bisa kembali menjalani hidupnya dengan baik saat rohnya kembali. Yihun lalu memberitahu bahwa rohnya akan kembali dalam 1 minggu. Keesokan harinya, Sekyung mengajak Yihun berbicara berdua. Ia ingin memastikan kecurigaannya tentang perubahan drastis pada diri Yihun. Sekyung menyampaikan hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Yihun adalah orang yang sama. Namun perilakunya sangat berbeda membuat Sekyung yakin ada roh orang lain yang merasuki Yihun. Mendengar hal ini, Yihun tak tahu harus menjawab apa. Saat situasi semakin canggung, tiba-tiba ia beralasan bahwa guru memanggilnya dan langsung pergi meninggalkan Sekyung. Saat menuju ke kelas, Yihun bertemu dengan si pebasket sombong. Si pebasket sombong kemudian meminta maaf pada Yihun atas sikapnya selama ini. Yihun pun menyuruh si pebasket sombong untuk minta maaf juga pada Sekyung. Setelah itu, Yihun meminta agar si pebasket sombong bersikap baik pada Sekyung saat dirinya pergi. Keesokan harinya, Sekyung memberitahu ayahnya bahwa sekarang ia bekerja paruh waktu agar bisa mandiri. Ayah Sekyung lalu kembali menyinggung Sekyung yang masih berteman dengan Yihun yang ia anggap sebagai orang hina. Sekyung tidak menanggapi ayahnya dan langsung pergi ke tempat kerja. Saat sedang bekerja, si pebasket sombong mendatangi dan meminta maaf pada Sekyung. Sekyung hanya menjawab bahwa ia akan memikirkannya. Si pebasket sombong lalu bertanya pada Sekyung apakah Yihun akan pergi, karena kemarin Yihun menyuruhnya bersikap baik pada Sekyung saat dirinya pergi. Mendengar hal ini, Sekyung langsung bergegas menemui Yihun. Sekyung bertanya apakah Yihun yang asli akan kembali. Yihun pun mengajaknya ke makam Dekpal. Di sana Yihun menjelaskan semuanya. Ia juga memberitahu bahwa roh Yihun yang asli akan segera kembali, sementara dirinya akan mati. Di waktu yang sama, roh Yihun yang asli muncul dan Sekyung ternyata bisa melihatnya. Yihun pun langsung memeluk Sekyung sambil menangis. Sementara itu, Dekpal keluar dan di sana ia bertemu Dongsu yang sudah mengetahui bahwa dirinya adalah Dekpal. Dekpal pun mengajak Dongsu dan Jongchul untuk minum soju. Sekyung kemudian meminta maaf pada Yihun karena waktu itu ia menolak membantu Yihun. Sekyung mengaku kesal karena ia pernah melaporkan perunduhan yang dialami Yihun pada ibu guru. Namun saat persidangan, Yihun malah mengaku tidak dirundung karena mendapat ancaman dari Jaemin. Ia pun menolak untuk kembali membantu Yihun.
Saat Sekyung menolak membantu Yihun, Yihun kemudian mengancam akan mengungkap sifat asli Sekyung. Menurut Yihun, Sekyung sebenarnya tidak peduli dan hanya pura-pura baik pada orang lain. Sekyung pun menjawab bahwa semua ini adalah salah Yihun sendiri. Yihun pun langsung pergi untuk bunuh diri. Sekarang Sekyung meminta maaf, seharusnya ia menghentikan Yihun saat itu. Yihun memberitahu bahwa Sekyung tidak salah apa-apa. Sekyung pun berjanji saat Yihun kembali ia akan tetap berteman dengannya. Sementara itu, Dekpal menjelaskan bahwa ia tak memberitahu Dongsu bahwa dirinya adalah Dekpal karena tidak ingin ada pemakaman kedua. Dongsu pun memberitahunya bahwa ia akan selalu senang bekerja untuk Dekpal dalam bentuk apapun. Di malam harinya, Dekpal mengucapkan selamat tinggal pada Sekyung. Sekyung mengaku senang bisa bersahabat dengan Dekpal yang dewasa dan mengagumkan. Dekpal mengaku yakin suatu hari nanti Sekyung akan menjadi orang dewasa yang lebih mengagumkan daripada dirinya. Dekpal kemudian menyuruh Sekyung untuk pulang. Di perjalanan, Sekyung singgah di halte untuk menangis. Sementara Dekpal kembali menemui Yihun. Beberapa saat kemudian muncul cahaya terang. Sudah waktunya mereka kembali ke tempat masing-masing. Dekpal bersiap masuk ke cahaya itu, namun Yihun yang memutuskan untuk pergi. Ia mengaku tak punya keinginan lagi di dunia ini. Ia mengaku tak punya energi lagi untuk hidup, dan turut senang melihat Dekpal hidup bahagia di tubuhnya. Yihun pun menghampiri cahaya. Dekpal sempat menghentikannya, namun keputusan Yihun sudah bulat. Beberapa waktu kemudian, saat Sekyung dan Yihun sudah berkuliah, Sekyung tahu kalau Yihun yang di depannya masih Kim Dekpal karena gaya bicaranya masih sama. Yihun kemudian mengajak Sekyung belajar bersama dan film selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.